berdasarkan hasilnya mbaknya udah banyak resistensi ke antibiotik. Dari hasilnya tuh ya, amoxicillin resisten, ampicillin resisten, tobramycin resisten, amikacin, levofloxacin sama tetracycline pun resisten. Lah mbak, ini saya harus kasih antibiotik apa kalau gitu? Nah, jadi apa sih resistensi antibiotik itu? Jadi, resistensi antibiotik adalah kemampuan suatu mikroba untuk menahan aktivitas antibiotik di luar batas kemampuan normal suatu spesies bakteri tertentu. Nah, kemunculan dari berbagai jenis bakteri patogen yang resisten terhadap antibiotik ini menyebabkan berbagai masalah. Di antaranya adalah peningkatan jenis penyakit baru yang tidak dapat diobati, kemudian peningkatan kematian, dan juga beban ekonomi. Oh gitu, terus apa sih yang menyebabkan resistensi? Salah satu penyebab resistensi antibiotik adalah penggunaan antibiotik yang tidak rasional, seperti menggunakan antibiotik di luar resep dokter, tidak menghabiskan antibiotik yang telah diresepkan, ataupun membagikan antibiotik dengan orang lain. Teman-teman tahu nggak sih, kalau resistensi antibiotik itu juga bisa loh penyebarannya lewat penggunaan antibiotik di hewan dan tanaman. Ini bisa terjadi karena hewan dan tanaman dapat menjadi vektor transfer untuk gen dan juga bakteri resisten antimikroba ke manusia. Ini disebut sebagai transmisi tidak langsung. Hah, yang bener. Gue aman-aman aja kok, guys. Beberapa penelitian telah mengidentifikasi bakteri resisten antibiotik yang serupa atau terkait secara klonal yang berasal dari hewan pada populasi manusia. Nih ya, studi menunjukkan kalau sebagian besar produksi hewan seperti sapi, unggas, dan babi menggunakan antibiotik. Gak hanya peternakan, tapi juga perikanan dan hortikultura juga berperan penting dalam penyebaran resistensi antibiotik. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya resistensi antibiotik, serta kurangnya keamanan, hayati, dan pangan pada rantai pasok makanan from farm to fork. Hah, terus harus apa, guys? Don't worry, be happy ya teman-teman. WHO telah mensosialisasikan tindakan dan metode untuk mencegah resistensi bakteri nih. Pertama, kampanye kesadaran masyarakat tentang penggunaan antibiotik dan resistensi antibiotik. Kedua, kampanye kesadaran keamanan pangan. Yang ketiga, pemberian edukasi dan pelatihan. Yang keempat, memperkuat pengetahuan melalui penelitian dan juga pengawasan. Yang kelima, mengurangi jumlah penyakit menular melalui vaksinasi dan juga biosecurity. Dan yang terakhir, tidak lupa mengoptimalkan penggunaan antibiotik yang rasional. Tak hanya tenaga kesehatan yang memiliki peran besar bagi pengendalian antimikroba, masyarakat sebagai pengguna tentu memiliki peranan terbesar agar bisa terhindar dari resiko kesehatan dengan menggunakannya secara benar. Kejadian resistensi antimikroba di dunia menjadi ancaman besar bagi kesehatan manusia di masa depan. Sehingga kita semua, baik pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat berperan penting untuk dapat melawan resistensi antimikroba. Ayo, lawan resistensi antimikroba dengan 4T. T1. Tidak membeli antimikroba tanpa resep dokter untuk tujuan swamedikasi. Ingat, antimikroba merupakan golongan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan pengawasan dokter. T2. Teruskan pengobatan dengan antimikroba yang diresepkan, walaupun kondisi sudah membaik. Ingat, antimikroba harus diminum sampai habis ya. T3. Tidak membuang antimikroba yang rusak atau kedaluarsa sembarangan, karena dapat mempengaruhi atau mencemari mikroba baik yang ada di lingkungan, serta dapat disalahgunakan oleh oknum menjadi obat palsu. T4. Tegur dan laporkan jika mengetahui ada pihak atau sarana lain yang menjual antimikroba sembarangan atau tanpa resep dokter.
Nah teman-teman, jadi jangan lupa ya untuk selalu mematuhi aturan pakai antibiotik yang benar. Dan jangan lupa perhatikan makanan yang teman-teman makan. Di antaranya adalah munculnya penyakit yang tidak dapat diobati, kemudian tentang apa tadi tuh? Beberapa penelitian telah mengidentifikasi bakteri resisten antibiotik yang serupa atau mirip secara klonal pada hewan yang berasal dari salah kebalik. 3. Pertama, kampanye kesadaran masyarakat tentang Wah Mbak, ini berdasarkan hasilnya Mbaknya udah banyak resistensi loh kepada antibiotik terutama. Nah, amoxicillin udah resisten, ampicillin udah resisten,